Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita ada di seri MATLAB ya. Nih teman-teman udah bisa lihat sendiri. Saya udah lama sih ya bikin video gitu yang ada presentasinya. Terakhir itu kalau nggak salah di regresi linear terakhir itu kalau nggak salah. Saya lupa ingat sih. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya ya, kita akan ngebahas mengenai dasar pengolahan citra digital ya. Tapi sebelum kita mulai presentasinya ya, sebelum kita mulai tutorialnya ya, sebelum kita mulai tutorialnya, saya ingin mengucapkan eh, apa terima kasih kepada subscriber ya yang udah nonton video-video dari channel Sigit Indrianto gitu ya, yang udah subscribe terutama ya, terus yang nge-like juga ya, pokoknya semuanya terima kasih lah buat teman-teman yang sudah menjadi penonton setia channel Sigit Indrianto. Oke ya, kita langsung saja. Nah, apa sih citra itu? Nah, citra atau image ya merupakan gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi ya. Nah, ditinjau dari sudut pandangan matematis, citra merupakan fungsi terus-menerus atau kontinu ya dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra ya atau dua dimensi. Ini kalau misalnya teman-teman lihat HP gitu ya. Nah, itu tuh citra ya, itu tuh ya. Image gitu ya. Ya berupa gambar digital lah, entah di HP, di komputer, di laptop gitu ya, atau bahkan di monitor ya, itu termasuk ke citra ya, citra digital kalau itu. Nah, ditinjau dari sudut pandangan matematis nih ya, ini kalau teman-teman dengar kalimat itu ya, berarti ini si citra ini tuh ada apa ya, tersusun dari bilangan-bilangan tertentu gitu ya. Nah, nanti kita akan sama-sama pelajari ya, lebih detailnya seperti apa. Kita langsung next saja. Nah, nilai dari intensitas bentuknya adalah diskrit mulai dari 0 sampai 255. Nah, citra yang ditangkap oleh kamera dan telah dikuantisasi dalam bentuk nilai diskrit disebut sebagai citra digital ya. Seperti yang tadi udah saya bilang ya, citra digital itu contohnya apa aja. Nah, citra digital tersusun dari sejumlah nilai tingkat keabuan yang dikenal sebagai pixel ya. Nah, ini teman-teman pasti sering denger lah istilah pixel ini ya. Kalau misalnya teman-teman beli HP gitu ya, oh ini kameranya berapa megapiksel gitu ya, atau mungkin beli monitor gitu ya, ini berapa piksel gitu ya. Nah, untuk melakukan pemrosesan citra digital ya, maka citra analog harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk citra digital. Nah, ada dua jenis citra digital. Yang pertama citra diam atau still image, dan citra bergerak atau moving image ya. Ini kalau misalnya teman-teman belum tahu citra analog itu seperti apa ya, kan ini di paragraf ini ada nyinggung-nyinggung soal citra analog ya. Nah, jadi citra analog itu ya citranya yang bukan berasal dari sinyal digital gitu. Contohnya kayak ini apa namanya itu, lukisan. Nah, lukisan terus kan itu kan kita kan melukis di media kanvas gitu kan ya, bukan di layar monitor kayak gini ya. Terus X-ray itu, X-ray apa ya, rongsen gitu, rongsen. Nah, itu citranya analog. Nah, terus kalau teman-teman masih ingat, dulu tuh ada ini kamera yang masih pakai roll tuh ya, pakai kamera film gitu ya. Jadi kalau misalnya habis foto tuh harus dicuci dulu si rollnya tuh, terus harus dijemur segala macam lah. Pokoknya yang warnanya tuh coklat ya. Namanya tuh kalau nggak salah klise deh. Tak seingat saya ya. Nah, itu kalau citra analog tuh contohnya itu. Nah, kalau misalnya citra digital ya, yang teman-teman lihat ini ya, layar monitor ini menghasilkan gambar ya, itu citra digital gitu. Nah, sedangkan citra diam ya, diam itu ya gambar gitu, gambar misalnya teman-teman nyari di Google gitu ya. Nah, sedangkan kalau citra bergerak itu ya video gitu, simpelnya kayak gitu sih ya. Nah, kemudian pixel ya atau picture element. Nah, ini yang seperti yang udah tadi disinggung sebelumnya ya, kalau teman-teman tuh nggak asing sama pixel ini ya. Nah, pixel merupakan representasi titik terkecil gambar digital yang terlihat seperti kotak kecil yang dihitung per inci. Warna pixel adalah warna RGB atau red, green, blue ya, merah, hijau, biru. Yang setiap perubahan dan penambahan dapat menghasilkan 16 juta warna. Nah, secara umum, pixel memiliki fungsi sebagai penentu kekuatan warna dan saturasi pada gambar. Selain itu, pixel juga membawa informasi serta menentukan warna pada gambar. Pixel dapat menentukan kecerahan pada sebuah gambar dari warna yang ada di dalam gambar tersebut ya. Ini kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, seperti apa sih pixel itu ya gambarannya, kita lihat aja di slide selanjutnya. Nah, ini ya seperti ini ya pixel itu.
Ini kalau teman-teman lihat nih, kita zoom aja. Nah, ini tuh pixel nih, satu kotak kecil itu pixel, itu 1 pixel ya. Ini satu kotak kecil ini. Nah, kan ini monitor tuh ada berapa ribu pixel nih ya. Ada berapa ribu pixel ya. Nah, ini tuh satu kotak itu 1 pixel ya. Nah, terus ini ya di gambar satunya ini ada yang namanya resolusi. Nah, ini teman-teman pasti nggak asing juga nih sama sama istilah-istilah ini ya, kayak 4K Ultra HD, terus ya atau UHD, terus apa Full HD 1080p ya, HD 720p. Teman-teman pasti nggak asing lah kalau misalnya yang sering nonton YouTube atau nonton film gitu ya, atau mungkin teman-teman yang suka apa ya, lihat-lihat barang elektronik gitu, yang apa khususnya monitor, nggak asing lah sama istilah-istilah ini. Nah, ini tuh maksudnya tuh ya, contohnya ini nih 4K Ultra HD nih. Jadi maksudnya tuh ini ya 3840 pixel dikali 2160 pixel. Nah, jadi selain menggunakan inci ya mengukur monitor tuh, bisa juga pakai pixel ini ya resolusinya tuh. Jadi artinya itu 3840 pixel dari kiri ke kanan ya atau horizontal, 2160 pixel vertikal ya atau dari atas ke bawah. Nah, kalau misalnya dikali ya 3840 dikali 2160, maka hasilnya 8.294.400 pixel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya TV yang 4K ya resolusinya tuh, nah berarti pixelnya tuh sejumlah ini nih 8.294.400 pixel ya pixelnya tuh. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran sederhananya mengenai pixel ya, semoga dapat dipahami. Kita ke slide selanjutnya saja. Nah, berdasarkan jenis warnanya nih ya, citra itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama citra biner ya, citra grayscale, dan citra RGB. Nah, citra biner ya merupakan citra digital yang hanya memiliki 2 kemungkinan warna, yaitu warna hitam dan putih. Citra biner disebut juga dengan citra white and B atau white and black ya, atau citra monokrom. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman lihat contohnya nih ya, kita zoom mana zoomnya. Nah, ini. Nah, kan seperti yang udah kita ketahui ya, kalau misalnya biner tuh cuma terdiri dari 2 kondisi ya, true or false, atau ya kosong atau satu gitu. Nah, ketika citra digital ini pixelnya tuh bernilai 0 ya, ini satu kotak ini kan tadi 1 pixel ya. Nah, ketika nilainya 0 ya pixelnya tuh, maka warna dia menghasilkan warnanya putih. Sedangkan kalau satu ya, itu jadinya hitam ya si pixelnya tuh. Jadi cuma 0101 ya, monokrom ya. Jadi cuma 2 warna aja, hitam sama putih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman dulu apa namanya? Dulu ngalamin HP yang Nokia jadul tuh ya, yang gamenya tuh game ular gitu ya, yang layarnya tuh warna kuning ya, atau apa ya? Ini apa istilahnya tuh HP cinit-nit lah ya. Kalau bahasa ininya dulunya HP cinit-nit tuh. Kan tuh layarnya warna kuning ya, kuning, ada juga yang abu-abu gitu. Nah, itu bisa dibilang citra biner juga sebenarnya ya. Jadi nggak harus terpaku di hitam sama putih, karena kan kalau HP yang kuning itu tuh ya, yang layarnya kuning itu kan kuning sama hitam kalau nggak salah ya, warnanya itu atau kuning gelap lah ya si teksnya tuh. Nah, itu kan cuma terdiri dari 2 warna aja. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk ke monokrom atau citra biner ya. Itu udah bisa dikategorikan ke citra biner karena cuma memiliki 2 warna ya. Nah, kemudian ya ada citra grayscale ya, sesuai dengan namanya ya. Citra grayscale ini citra abu-abu ya. Nah, citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal pada setiap pixelnya. Artinya nilai dari red sama dengan green sama dengan blue ya, atau dirumuskan X sama dengan R tambah J tambah B per 3 ya. RGB-nya ditambahin langsung dibagi 3 gitu. Nah, jadi warna yang dihasilkan adalah R-nya sama, G-nya sama, B-nya sama gitu ya. Ini kita zoom lagi aja kalau teman-teman masih bingung. Nih kita zoom ya. Nih kalau tadi kan di citra biner tuh pixelnya tuh 0, 1 ya. Nah, kalau citra grayscale ini lebih beragam ya. Warna dari pixelnya tuh ya. Ini ada 157, 153, 174. Nah, yang pasti yang harus teman-teman ketahui, kalau ini tuh ya satu pixelnya ini nilai RGB-nya tuh sama gitu ya. R-nya 157, G-nya 157,
B-nya 157 ya, itu tuh. Sama semuanya ya. Kalau grayscale itu, makanya warna yang dihasilkan ya abu-abu gitu ya. Gini lah, putih, abu-abu, hitam gitulah ya. Punya warna-warna seperti itulah grayscale. Nah, selanjutnya citra RGB. Nah, setiap pixel pada citra warna memiliki warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna dasar RGB. Setiap warna dasar memiliki intensitas tersendiri dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 255 atau sebesar 8 bit ya. Nah, ini yang teman-teman lihat sekarang ini ya di monitor teman-teman gitu ya. Maka ini warnanya warna-warni ya, enggak yang citra binir atau bahkan citra grayscale gitu ya. Nah, kan warnanya itu warna-warni. Nah, itu secara secara apa? Teorinya tuh. Nah, dalam satu pixel ini terdiri dari 3 nilai warna RGB. Nah, tapi warnanya macam-macam. Misalnya ini R-nya 100, G-nya 0, B-nya 25. Nah, itu beda-beda setiap pixelnya tuh. Beda sama yang grayscale. Satu pixelnya tuh nilai RGB-nya tuh sama. Misalnya ini sama-sama 157 gitu ya. Sedangkan ini warna RGB-nya tuh masing-masingnya beda setiap pixelnya tuh. Jadi ngebentuk suatu objek tertentu lah ya ketika disatukan gitu. Oke ya, segitu dulu teori singkatnya ya. Kita langsung coba praktekkan ke MATLAB-nya. Nah, sekarang kita udah ada di software MATLAB-nya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kita akan mulai ini dulu ya, cara nampilin gambar dulu di MATLAB itu kayak gimana ya. Nah, teman-teman bisa pakai function ini nih. Atau kita bikin variabel dulu deh, i sama dengan imRead. Nah, image read. Ini saya pakai gambar yang udah ada di MATLAB-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai gambar lain, nah teman-teman bisa masukin aja ke gambar ini nih, ke folder ini ya. Current folder, tarik aja udah ke sini. Ini saya pakai gambar yang ada di default MATLAB-nya ya. Ini papers. Ini saya sambil baca catatan juga sih. Saya lupa nama filenya apa yang mau dipakai. Nah, ini untuk variabel ini ngisi melakukan perintah baca gitu ya, imread file papers.png ya. Kemudian untuk menampilkannya im show ya i. Nah, kayak gini ya. Coba run ya. Ini aja deh. Ini dihapus. Oh, im how ini sorry ya. Nah, kalau dihapus ini keluar semua nih angka-angkanya nih. Ya, ini tuh angka pixelnya ya. Dari masing-masing ya nilai RGB-nya dari masing-masing pixel. Ini kok agak lama ya. Nah, kita pakai. Nah, ini nih. Udah muncul ya. Ini agak lemot ya laptopnya ya, maaf nih. Nah, ini teman-teman kita udah bisa berhasil nampilin si gambarnya ya. Ini gambar apa nih? Gambar sayur-sayuran. Ini gambar cabai-cabean ini ya. Paprika apa nih saya kurang paham. Bawang juga. Nah, ini citra RGB ya. Karena warnanya tuh beragam gitu ya, warna-warni. Nah, terus kan tadi ada pixel ya. Ada istilahnya pixel. Terus pengen tahu nilai RGB dari masing-masing pixel tuh berapa sih? Nah, teman-teman bisa pakai ini dulu nih. Nah, ini kasih kom aja deh. Terus im pixel info. Nah, ini kalau misalnya teman-teman perhatiin ini di pojok kiri bawah ini ada tulisan pixel info X, Y, RGB. Nah, kalau X, Y ini koordinat ya. Koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Nah, di titik ini berarti X-nya di pixel 32, X-nya ya horizontalnya, Y-nya tuh 56. Ya, itu koordinat pixelnya ya. Sedangkan yang RGB ini ya nilai RGB di masing-masing pixelnya gitu ya. Nah, ini artinya di pixel 64,313 ya, nilai R-nya 175, J-nya 26, B-nya 21 ya. Nah, teman-teman juga bisa nih supaya lihatnya lebih detail ya, bisa pakai yang namanya im pixel region.
bisa kayak gini ya. Coba kan. Ntar nih, ini pixel value-nya udah keluar. Nah, ini pixel regionnya ya. Jadi kita ngambil perintah pixel region. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin nih, ini ada semacam apa ya, kotak biru nih sebenarnya nih. Kotak biru. Nah, ini tuh jadi buat zoom in si pixelnya ya. Misalnya ini pentokin aja deh ya. Nah, kalau teman-teman lihat di pixel regionnya, ini kan ada nilai R-nya berapa, J-nya berapa. Nah, ini tuh ya ini. Nih, sama kayak yang di pixel info. Nah, 200 di pixel 256,192, R-nya 255, J-nya 214, B-nya 75. Sama aja ya antara yang pixel info sama pixel region. Cuman kalau di pixel region ini teman-teman bisa lihat lebih detail gitu ya. Karena ini di zoom in gitu ya. Nah, selanjutnya ya kita akan coba ubah ya. Ubah citra yang RGB ini menjadi grayscale atau enggak biner, dua-duanya deh ya, grayscale sama biner gitu. Nah, kita pakai ini dulu aja tetap deh. Nah, kalau mau convert dari RGB ke biner atau ke grayscale ya, teman-teman bisa bikin variabel baru aja. Misalnya I2 nih. I2 sama dengan ya im tuh misalnya ke grayscale dulu aja deh. Gray ya. Untuk gray terus masukkan si gambar orinya ya, gambar yang RGB-nya. Nah, IMSO-nya juga ganti jadi I2. Ya, karena kita akan nampilin hasil yang udah di grayscale kan. Nah, sekarang gambarnya udah grayscale ya. Nah, beda sama yang tadi RGB ya. Kalau RGB itu di masing-masing pixelnya tuh ada nilai apa? RGB-nya tuh berbeda gitu ya. Jadi R-nya tadi 255 tuh kan. Berapa gitu kan. R-nya ada nilai, J-nya ada nilai, B-nya ada nilai ya. Nilainya berbeda-beda gitu. Jadinya warnanya tuh beragam gitu. Nah, sedangkan di grayscale ini ya, seperti yang udah saya jelaskan tadi, masing-masing pixelnya tuh memiliki nilai R tambah J tambah B kemudian dibagi 3. Jadi hasilnya tuh R sama dengan J sama dengan B ya, RGB-nya tuh sama nilainya. Makanya di sini ditampilin per pixelnya tuh cuma satu angka aja. Nih contohnya 211, 210, 207. Nah, artinya nilai R-nya 211, J-nya 211, B-nya 211 juga gitu ya. Nah, itu artinya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba ubah ke biner ya. Ubah ke biner caranya kita ganti aja ini IM to gray jadi IM to BW ya. IM to BW. Kita coba. Nah, sekarang gambarnya jadi biner ya. Cuma ada hitam sama putih. Nah, si pixelnya juga nilainya cuma 0 sama 1 aja ini. Ya. Kita gedein. Kita nyari yang ada batasnya gitu ya. Mana ya? Ini agak susah juga geser-geserannya. Nah, ini nih ya. Ini yang hitam 0, yang putihnya 1 ya. Kalau di sini ya. Nah, cuman ada 2 angka doang, 0, 1. Makanya disebutnya citranya citra biner karena kan cuma 2 kemungkinan aja, kalau nggak hitam ya putih gitu sih. Nah, oke ya, saya rasa cukup ya untuk pengenalan dasar pengolahan citra digital ini ya. Selanjutnya kita lanjutkan aja di part 2 ya videonya, karena lumayan panjang juga sih ini pembahasannya ya. Kalau dibikin dalam satu video takutnya teman-teman terlalu bosen apa gimana ya. Sekaligus ini juga supaya ada bahan aja sih di video selanjutnya gitu ya. Jadi kita sambung aja nanti di part 2 ya. Kita akan coba ngotak-atik warna lain, terus menggabungkan dua gambar menjadi satu gitu. Terus kita akan coba si angka-angka ini, si pixelnya ini kita akan coba operasikan dengan matematika gitu ya. Seperti apa jadinya gitu gambarnya kalau misalnya udah dikaliin, dibagi, ditambah, dikurang gitu ya. Nah, nanti kita lanjut di video part 2. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Indrianto. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.